Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu punya bonus demografi ya. Jadi masyarakatnya banyak, terus masyarakat pekerjanya banyak, dan masyarakat yang ditanggung itu sedikit gitu. Jadi dia itu punya kelebihan di situ, punya masyarakatnya banyak dan punya masyarakat pekerja yang banyak lah ketimbang masyarakat yang tidak bekerja. Inilah suatu bonus demografi yang dimiliki oleh yang namanya Indonesia. Ada negara-negara yang memang sudah berhasil menerapkan bonus demografinya seperti Thailand, Singapura, terus China, India, terus Jepang, Korea, dan segala macamnya. Dan mereka benar-benar memanfaatkan masyarakatnya atau sumber daya manusianya untuk bisa memberikan dampak yang positif kepada kemajuan negaranya. Jadi poin di sini adalah mereka benar-benar jadi negara itu berperan sangat besar dalam mendidik masyarakatnya, gitu ya, dalam hal pendidikan gitu dan keterampilan, sehingga mereka bisa bekerja dimanapun gitu ya. Bahkan ada yang bekerja di luar negeri yang bisa memberikan sumbangsi yang besar juga kepada yang namanya negaranya gitu. Jadi di sini poinnya adalah negara, dalam hal ini pemerintah, harus punya kecenderungan yang sangat-sangat tinggi untuk bisa mengedukasi masyarakatnya sehingga berpendidikan dan lebih terampil gitu dalam segala hal. Karena masyarakat pekerjanya itu banyak gitu, tapi masyarakat pekerja ini tidak diimbangi dengan yang namanya pendidikan dan juga keterampilan yang cukup untuk bisa dipekerjakan gitu kan. Dan emang ada juga maksudnya generasi kita yang memang punya potensi gitu, tapi peran negara di sini itu sangat-sangat sedikit sekali, kalaupun ada gitu ya, sedikit gitu. Jadi mereka kayaknya melihat bonus demografi ini semacam kayak iklan aja gitu, jadi berlalu aja tanpa mereka memaknai dengan lebih dalam gitu. Karena kalau mereka bisa memaknai lebih dalam, otomatis mereka punya yang namanya adalah mereka berkinerja lah untuk bisa membangun society yang lebih berpendidikan gitu, untuk meningkatkan daya saing gitu. Jadi bukan cuma skala yang sifatnya nasional tapi juga internasional gitu kan. Dan memang sekali lagi peran pemerintah itu sangat-sangat penting untuk bisa memwadahi potensi yang ada di masyarakat gitu, untuk bisa mereka itu lebih masif lagi dalam berkarya atau dalam berinovasi. Jadi peran pemerintah itu sangat-sangat penting di sini. Jadi kalau misalnya kita telusuk lagi lebih dalam, semua ini kan mengarah kepada yang namanya finansial gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat itu taraf hidupnya itu bisa meningkat sedikit gitu. Karena masyarakatnya bekerja dan memiliki penghasilan. Jadi di sini kita skip pemerintah dulu ya. Kalau misalnya pemerintah itu tidak memberikan sumbangsi yang penuh terhadap bonus demografi yang ada gitu. Nah, masyarakat di sini itu punya sebenarnya peluang untuk bisa meningkatkan atau memanfaatkan gitu ya bonus demografi yang ada. Kalau misalnya pemerintah tidak ikut campur begitu tinggi dalam hal mempersiapkan masyarakatnya. Tapi sebelum kita masuk ke peluangnya, saya ingin memberitahu sesuatu dulu, fakta yang tersirat lah ya, atau dugaan yang kemungkinan benar gitu. Jadi dengan berbagai macam kasus mega korupsi yang sedang dan sudah terjadi ya di negara ini, itu saya percaya itu mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Jadi kemungkinan hasil korupsi ini itu mereka konversikan ke dalam bentuk aset-aset yang sifatnya itu bisa melindungi kekayaan, seperti mereka konversikan ke emas, ke tanah, properti, atau bitcoin gitu ya. Karena mereka mungkin tahu bahwa di masa yang akan datang, beberapa tahun dari sekarang, itu kemungkinan ada yang namanya krisis besar-besaran terjadi di seluruh dunia. Jadi semua uang kertas yang hampir sekarang itu dimiliki oleh negara-negara itu bakal kolaps semua. Nah, dua industri yang akan menjadi peluang di masa depan, yaitu pertama adalah kripto yang akan menggantikan sistem keuangan yang ada sekarang, dan juga AI yang akan menggantikan sistem informasi yang ada sekarang. Jadi dua industri ini, kalau siapapun yang tidak melek dengan dua industri ini akan sangat tertinggal di masa depan. Karena by 2030 semuanya akan di-reset. Dan kita harus melek dengan itu. Dan dengan bonus demografi yang ada sekarang, yang kita punya, maka sudah semestinya masyarakat pekerja kita yang banyak ini, itu harus bisa memanfaatkan dua industri ini. Jadi ketika kita, masyarakat pekerja kita yang sudah bekerja dan menghasilkan uang gitu ya, kalau kalian simpan uang kalian dalam bentuk kertas, itu kalian akan menjadi, ya karena uang kertasnya akan menjadi nothing di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya kalian bekerja dan berpenghasilan, lalu uang yang kalian tabung dalam bentuk fiat, maka sia-sia sekali gitu. Karena sesimpel uang fiat itu setiap tahun nilainya semakin turun.
Sementara sistem keuangan yang ada sekarang itu akan tergantikan oleh yang namanya cryptocurrency. So, kesimpulannya adalah Indonesia ini punya banyak sekali sumber daya ya, sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alamnya melimpah. Tapi itu tidak kompeten dan tidak punya daya saing yang tinggi gitu ya. Dan kalaupun ada masyarakat Indonesia yang memang berkompeten gitu ya, itu jumlahnya sedikit. Tapi yang sedikit ini tidak diwadahi, tidak didukung oleh yang namanya pemerintah. Jadi peran pemerintah di sini itu kurang begitu tinggi gitu, untuk bisa mewadahi anak-anak muda Indonesia yang memang punya potensi gitu dalam berbagai macam hal. Dan selanjutnya, ketika kita melihat peran aktif pemerintah di sini kurang begitu tinggi dalam mengedukasi masyarakatnya atau mempersiapkan masyarakatnya dengan sumber daya yang ada ya, yang melimpah gitu ya, maka kita harus proaktif sendiri gitu dalam menyelamatkan ekonomi kita pribadi gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai masyarakat pekerja, udah bekerja, capek-capek nih kerja, terus berpenghasilan, tapi kita malah nyimpan uang yang memang bukan uang gitu. Karena simple, uang kertas itu ya, nggak tahu lah, tiap tahun tuh nilainya makin turun, inflasi itu makin besar. Dan kemungkinan besar semua mata uang yang sifatnya kertas, itu akan kolaps di masa depan. Jadi kalian harus mengerti industri kripto, ya, harus mengerti blockchain, dan harus mengerti Bitcoin. Supaya apa? Ya, karena itu industrinya akan berkembang di masa depan yang menggantikan industri keuangan yang ada sekarang. So, ya emang kita harus lebih banyak belajar sih sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, karena kemungkinan negara sudah tidak di pihak kita gitu. Tapi semoga aja sih kedepannya negara lebih aktif lagi. Tapi jangan sampai terlambat ya. So, see you in the next video.